Oke, hari ini Kak Syifa kata Kak Filza mau percobaan sains ya? Iya, sebelum mulai, Kakak mau tanya, sains itu apa ya? Sains itu apa? Percobaan. Sebelum mulai, Kak Syifa mau tes dulu. Adik-adik sudah konsentrasi apa belum ya? Udah sarapan kan tadi? Udah. Udah mandi belum? Yakin udah mandi? Siapa yang sudah mandi bilang saya? Mandinya pakai sabun cuci bilang saya? Pakai sabun cuci mandinya. Di Aceh mandinya pakai sabun cuci ya? Ulang ya. Siapa yang sudah mandi bilang saya? Mandinya di mesin cuci bilang saya? Lebih semangat lagi. Siapa yang sudah mandi? Siapa yang belum mandi? Oke, hebat. Tepuk tangan semuanya. Kita konsentrasi berarti. Alhamdulillah. Oke, adik-adik semua, hari ini Kak Syifa seperti yang tadi Kak Filza bilang, mau percobaan sains, mau eksperimen sains. Sebelumnya, kakak mau buka dulu, mau ucapkan salam. Yang menjawab salam Kak Syifa dengan semangat, kakak doakan jadi anak soleh. Amin. Jadi penghafal Al-Quran. Amin. Jadi anak kuat. Jadi anak hebat. Jadi anak ayam. Jadi anak ayam. Makan. Adik-adik mau masuk surga enggak? Coba tunjuk tangan, siapa yang masuk surga? Paling semangat siapa yang masuk sumur? Masih banyak. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Hari ini teman-teman semua, kakak mau percobaan sains tentang ayat-ayat sains yang ada di dalam Al-Quran. Adik-adik tahu nggak? Sains itu adalah eksperimen. Sains itu adalah kimia. Sains itu adalah biologi. Sains itu adalah ilmu pengetahuan alam. Di Quran emang ada nggak? Ada. Contohnya apa? Tadi pagi ada sesuatu yang besar saat ayam jagonya berkokok. Salah ya? Oke, kita ulang. Ayam jagonya berkokok. Lalu ada yang terbit, namanya apa? Menyinari dunia dengan cahayanya. Matahari ada artinya di dalam Al-Quran, yaitu surat apa? Asyam, bener kan? Tepuk tangan dong, Masya Allah. Betul, surat Asyam. Ada juga di dalam Quran itu surat tentang binatang yang kecil banget, suka berbaris berwarna hitam. Semut. Surat apa yang artinya semut? Apa? An-Naml, bener bang. Ada juga binatang yang bunyinya gini, dengerin. Lebah. Di Quran ada nggak yang artinya lebah? Ada. Surat apa? An-Nahl. Surat apa? An-Nahl. Ada juga teman-teman, binatang ini besar badannya. Kalau berjalan, apa? Gajah. Pasukan bergajah yang dulu dipakai buat menyerang Ka'bah sama Raja Zolim. Apa nama suratnya? Al-Fil. Hebat, tepuk tangan buat kita semua. Masya Allah, hebat. Sampai adik-adik tahu nggak, angin yang berhembus di Quran juga ada suratnya. Surat apa ya? Ada yang tahu? Surat Az-Zariyat. Surat apa? Az-Zariyat. Artinya angin yang berhembus. Kalau angin berhembus di laut, ada sesuatu yang bergoyang, bergerak. Namanya layar kapal. Masya Allah nggak Quran? Keren nggak? Keren teman-teman semua. Adik-adik,
Siapa di sini yang mau jadi penghafal Al-Quran? Tunjuk tangan. Insya Allah, amin. Semoga kita semua bisa menjadi penghafal Al-Quran. Teman-teman, di yaumil kiamah nanti, orang-orang yang menghafal Al-Quran sama kayak teman-teman kita di Gaza. Adik-adik di Gaza itu suka menghafal Quran, suka membaca Al-Quran. Akhirnya Allah kasih mereka pelindung, Allah kasih mereka syafaat di dunia dan di akhirat. Mau nggak? Mau. Ditolong Allah. Kalaupun mereka lagi menghafal Al-Quran, lalu ditembak, dibom, mereka syahid. Langsung masuk ke surga tanpa hisab. Wah, keren nggak? Keren. Teman-teman, ini hari apa ya? Hari Jumat. Kalau hari Jumat baca apa? Yasin. Baca surat apa lagi? Al-Kahfi. Lalu baca sholawat Nabi. Yuk kita sholawat bersama. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlillah ya Allah. Masya Allah, di yaumil akhir nanti, insya Allah adik-adik akan dinaungi sama syafaatnya Rasulullah. Mau nggak? Nanti akan dikasih minum sama Rasulullah dari telaga Kausar. Mau nggak? Mau. Nah teman-teman semua, hari ini Kak Syifa mau kasih tahu sesuatu nih. Nah, di sini tadi kan kakak bilang banyak banget ayat-ayat sains yang ada di mana? Al-Quran. Contohnya apa ya? Ada yang tahu nggak? Ternyata teman-teman, penelitian sebelum peneliti itu menemukan banyak banget keajaiban-keajaiban dari Al-Quran, sudah ada duluan nih penemuan yang ada buktinya. Mau lihat nggak? Nah, teman-teman udah pernah lihat ini? Pernah lihat? Pernah. Ini apa ya? Laut. Lautnya kenapa nih? Terbagi dua. Biru dan hijau. Lautnya kenapa ini? Iya, ini adalah laut yang ada di tengah-tengah negara Spanyol. Di Spanyol ada klub bola, namanya apa bang? Real Madrid, betul. Iya, satu lagi negara namanya Maroko. Di Spanyol dan Maroko, tengah-tengahnya ada laut. Lautnya berbelah. Mereka bergabung, tapi mereka berbelah, terpisah. Yang satu warna apa? Biru. Satu lagi warna apa? Ada hijau ya. Yang satu rasanya asin. Kalau asin berarti air apa? Air laut. Bisa diminum nggak? Enggak. Yang satu lagi lautnya tawar. Ada garamnya nggak kalau tawar? Nggak ada. Mereka ini, kata Quran, Allah bilang di surat Ar-Rahman ayat 19-20, Dia membiarkan dua laut yang mengalir, kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Jadi, yang satu asin, yang satu tawar, yang satu hangat, yang satu lagi lebih dingin. Mereka bertemu tapi tidak bercampur. Keren gak? Masya Allah. Ini salah satu penemuan yang ada di dalam Quran adik-adik. Sebelum ilmuwan sains hari ini menemukan ilmu ini, ternyata di Quran udah ada. Nah, kalau adik-adik semua itu rajin membaca Quran, rajin menghafal Quran, maka akan menjadi orang-orang seperti ini. Coba kita tes. Kita lihat ya, adik-adik tahu nggak ya sama mereka? Kak Syifa tadi katanya ke Aceh naik pesawat ya? Bunyinya gimana? Jatuh. Bunyinya gimana pesawat? Pesawatnya terbang. Pesawatnya punya apa? Sayap.
siapa di sini yang tahu yang menciptakan pesawat pertama kali siapa ya? Siapa? Siapa? B.J. Habibie katanya. Ternyata adik-adik, sebelum Pak B.J. Habibie menciptakan pesawat, ada seorang ilmuwan muslim yang terinspirasi sama sayapnya burung. Burung punya sayap gak? Punya. Dia lihat di Quran, oh burung itu terbang. Terbangnya pakai sayap. Dia nih, si Abbas bin Firnas akhirnya terinspirasi. Kalau burung bisa terbang karena ada sayapnya, masa manusia nggak bisa terbang? Bisa dong. Akhirnya, di zaman itu, beliau menciptakan sayap yang digunakan untuk terbangnya manusia. Sayapnya berbentuk dari kerangka pohon, kerangka kayu, sama bulu-bulu dari unggas. Akhirnya bisa terbang nggak teman-teman? Bisa. Terbangnya selama berapa menit? 10 menit. Lama nggak? Lama pada zaman itu. Kalau kita kemarin kan terbangnya 2 jam 30 menit. Kalau ini baru 10 menit. Nah akhirnya seiring berjalannya waktu, pesawat sederhana tadi dikembangkan. Sampai dikembangkan juga sama Pak B.J. Habibie. Itu ilmuwan muslim. Ada juga teman-teman. Nah, ada yang tahu nggak? Sebelum angka 1 ada juga angka 0. Angka berapa? 0. Fungsi angka 0 buat apa ya? Buat menambah bilangan setelahnya teman-teman. Misalnya 1, kalau belakangnya 0-nya 1 jadi berapa? 10. Kalau 1 belakang 0-nya 3 jadi berapa? 0-nya 3. 1000. Yang menciptakan angka 0 juga ilmuwan muslim. Namanya siapa? Al-Khawarizmi. Yang terakhir ilmuwan muslim. Ini banyak banget sebenarnya teman-teman. Tapi cuma 3 ya kita pelajari hari ini. Namanya Ibnu Khalaf Al-Muradi. Coba. Siapa yang tangannya pakai jam? Coba lihat mana jamnya. Wih keren abang, Masya Allah. Yang menciptakan jam untuk pertama kali adalah Ibnu Khalaf Al-Muradi. Ternyata ilmuwan muslim. Nah teman-teman, kalau teman-teman semua itu rajin membaca Quran, rajin menghafal Quran, maka insya Allah akan menjadi ilmuwan muslim kayak mereka. Mau nggak? Mau. Penemuannya masih kita pakai hari ini nggak? Masih. Jam dipakai nggak hari ini? Masih. Pesawat dipakai nggak? Dipakai. Angka 0? Dipakai. Pahalanya jalan nggak? Iya. Orangnya udah meninggal, tapi pahalanya terus mengalir. Mau nggak kayak gitu? Mau. Makanya kita harus banyak menghafal Al-Quran. Teman-teman, Kak Syifa mau tanya. Oh ini dulu, kita main games dulu. Kalau kakak bilang anak soleh, adik-adik semua jawabnya siap. Bisa? Kita tes. Anak soleh? Siap. Anak soleh? Siap. Lebih semangat lagi dong. Anak soleh? Siap. Paling semangat. Anak soleh? Siap. Sekarang, Kak Syifa panggil dengan suara kecil, adik-adik juga jawabnya lebih kecil. Bisa? Anak soleh? Lebih kecil lagi. Anak soleh? Adik kecil. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Teman-teman, sebelum kita menghafal Al-Quran, kita pasti harus bisa baca Al-Quran. Sebelum baca Quran, kita harus bisa Iqra. Sebelum Iqra harus tahu namanya huruf hijaiyah. Ya, adik-adik tahu nggak huruf hijaiyah? Tahu. Kayak mana? Benar-benar. Sa, jim, ha, ho, dai, ho, dai, sin, sod, go, ain, mim, fa, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Masya Allah, hebat. Itu teman-teman, setelah kita hafal huruf hijaiyah, baru baca Iqra. Ada cara bacanya. Quran itu surat rahasia dari Allah. Tahu nggak? Surat yang ada cara bacanya. Surat yang dikasih sama Allah buat kita, buat petunjuk hidup kita. Nah, percobaan Kak Syifa hari ini adalah tentang pesan rahasia.
Siapa yang mau ikut main sama kakak? Kita main pesan rahasia, mau ikut? Oke, siapa yang suka hati bilang saya? Siapa yang suka hati bilang saya? Oke, siapa yang mau ikut ke depan? Percobaan sains. Mau ikut gak? Oke, kalau gitu kakak punya pertanyaan. Yang bisa menjawab boleh maju ke depan. Siap? Oke, kita pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, surat apa di Quran yang tadi kita sebutkan artinya matahari? Sini bang. Masya Allah, tepuk tangan dong. Terus, satu lagi. Pertanyaannya adalah, di Quran tadi ada laut yang berbelah, kanannya asin, kirinya tawar. Itu namanya selat apa? Di surat apa? Surat apa? Sini kak. Masya Allah, tepuk tangan. Namanya selat Gibraltar, teman-teman. Selat Gibraltar. Di surat apa? Di surat apa tadi? Rahman. Ar-Rahman, bener gak? Bener. Sekarang abang sini bang. Sekarang abang tadi Asyam itu matahari. Nama suratnya? Asyam. Asyam, betul? Betul. Oke, kita akan main pesan rahasia. Di sini Kak Syifa punya peralatannya nih. Duduk dulu. Siapa yang suka hati duduk rapi? Siapa yang suka hati duduk rapi? Oke. Sekarang Kak Syifa punya bubuk. Bubuk apa ya? Bubuk apa ya? Bubuk apa? Oke, kita nanti cari tahu. Yang kedua, Kak Syifa juga punya. Nah, taram. Kapur katanya. Nanti kita akan cari tahu. Yang terakhir, Syifa punya kertas. Kira-kira mau ngapain ya? Sini kakak sama bang. Kita percobaan di bawah. Oke, yang pertama kita akan cium nih bubuk apa ya? Wanginya apa ya? Coba, wangi apa? Kopi. Kopi katanya. Coba, wangi apa? Kopi. Benar, ini wangi kopi adik-adik. Terus, ini satu buat kakak, satu buat abang. Nah, itu apa? Bukan kapur. Iya, lilin. Kita akan minta teman-teman kita di depan buat menuliskan satu kata di atas kertas yang Kak Syifa pegang ini. Nanti adik-adik semua harus baca. Bisa? Udah bisa baca belum? Udah bisa belum? Ya, kalau gitu berarti bisa ya. Ini buat abang, ini buat kakak. Sekarang silahkan tulis satu kata. Satu kata tuh kayak apa ya? Aku, Allah, Rasul. Satu kata di sini. Yang besar tulisannya, ditekan tulisannya yang tebal. Biar teman-teman semua bisa baca. Siap? Oke, silakan. Kita tebak ya, nanti tulisannya apa ya? Siap? Wah, tulisan apa tuh? Oke. Udah selesai kak? Oke, kita tunggu abang. Udah? Siap? Oke, jangan dipegang dulu. Balik, biar temennya nggak baca. Hitungan ketiga, kita hitung sama-sama. Adik-adik semua harus baca, kertasnya kita balik. 1, 2, 3. Balik kertasnya. Nah, angkat coba. Coba diangkat. Yang tinggi angkatnya. Nampak nggak? Nampak nggak? Yang ini nampak? Yang ini? Beneran? Kok kakak nggak kelihatan? Ada isinya nggak? Adik-adik, untuk bisa kita lihat lebih jelas, kakak akan menggunakan petunjuk cara bacanya. Pakai apa nih? Bubuk kopi. Ada yang tahu caranya gimana? Ditabur. Gimana caranya? Oke. Katanya ditabur. Coba abang tabur bubuk kopinya di atas ini. Ditekan tulisannya. Wah,
dibalik, simpan dulu. Coba sekarang, kakak. Tabur, tekan. Ya Bang Dani duduk Dani. Duduk ah. Atasnya dulu. Oke. Hitungan ketiga. Kita hitung sama-sama. Mau baca tulisannya? Mau. Untuk memastikan apakah tadi Allah sama aku, apakah benar? 1, 2, 3. silakan dibalik. Benar ya? Ini apa? Pintar. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Nah, adik-adik, ternyata pesan itu, pesan rahasia ada cara bacanya. Pesan rahasia Allah di Quran juga ada cara bacanya, teman-teman. Kalau teman-teman tahu Quran itu jangan dipelajari bahasa Arabnya doang, tapi dibaca arti Qurannya. Setuju? Setuju? Oke deh, karena kakak dan abang sudah berani maju, Kashifah punya oleh-oleh nih. Sesuatu. Mana ya? Coba kita lihat. Oh, di sini ternyata. Nah, yang pertama buat abang. Nanti kasih ke bundanya, siap? Oke? Terima kasih. Sekarang buat kakak. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Tepuk tangan dong. Oke deh, itu dia pesan rahasia dari Kashifah. Semoga adik-adik di sini kakak doakan jadi para penghafal Al-Quran. Amin. Amin ya mana? Amin. Jadi orang-orang soleh. Amin. Jadi ilmuwan-ilmuwan muslim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya semangat? Coba ikuti kata enam. Tepuk 1 sekali saja. Plak bilang hak. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Pintar. Sekali lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 2 1. Bingung ya. Sekarang kita belajar tepuk setengah. Bilang ngik. Tidak apa? Iya, tidak tabrakan. Coba tepuk setengah. Ya, gitu. Sekali lagi, tepuk setengah. Mungkin kurang banyak. Tepuk setengah. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk setengah. Masih ada yang prok. Oke deh. Coba angkat tangannya yang kanan. Yang kanan. Oke. Tinggi. Oke, angkat tangan kanannya. Kalau kadang bilang tutup. Buka. Tutup. Buka. Bisa? Sekarang yang salah maju ke depan baca Al-Kahfi. Ya, Yasin, baca Yasin ya. Yang salah baca Yasin ke depan. Tutup. Konsentrasi ya. Buka. Tutup. Masih banyak yang salah. Konsentrasi lagi. Siap. Buka. Kok ada yang begini? Konsentrasi dimulai. Jawabnya gitu. Konsentrasi dimulai. Tutup. Buka. Tutup. Masih ada yang salah. Lagi. 1, 2, 3. Buka. Ada yang begini. Oke, duduk rapi. Sekarang tangan kirinya ke depan. Pegang telinga. Bisa? Kepala. Pundak. Perut. Oh, perutnya di sini kadang-kadang. Teman-teman ikut. Kalau teman-teman perutnya di sini nanti bilangnya gini sama Bunda. Bunda, aku sakit perut. Bundanya bingung. Bunda jadi pusing. Terbalik. Oke, duduk rapi. Tangan kirinya pegang telinga. Perut. Pundak. Perut temennya. Jangan dikelitikin. Lagi. Kepala. Dengkul.
perut, kaki temennya. Terakhir, konsentrasi, kepala, telinga, pipi, gigi temennya. Jangan. Akan usil banget. Oke, karena mau ucapan salam ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah manggis, buah duren. Cukup. Makasih, kadang bilang cakep. Kalian bilang kadang cakep, kadang bilang terima kasih. Ulang. Buah manggis, buah duren. Teman-teman manis dan keren. Sekarang yang laki-laki, buah manggis, buah apel. Teman-teman manis suka ngompol. Oke, semuanya sudah siap? Baik, duduk rapinya, ikuti gerakan Kadanang dan lagu Kadanang. Dengerin ya. Tangannya ke atas, tangan ke samping. Tangannya ke depan, duduk yang rapi. Ke sampingnya begini. Oke, kalau begini kita membuli teman kita nggak boleh. Aku dipukul Bu Guru dari sebelah sini. 2 kali dari belakang. 3 kali Bu Guru. Boleh gak bully temennya? Rasulullah nggak suka kalau anak yang suka membuli, betul? Membuli, mengejek ya, menyakiti temannya tidak boleh. Baik, siap. Tangannya ke atas, tangan ke samping, tangannya ke depan, duduk yang rapi. Lagunya cepat, gerakannya cepat. Yang salah maju ke depan, baca Yasin. Lagunya cepat, berarti gerakan cepat ya. Siap. Konsentrasi. Mulai. Tangannya ke atas, tangan stabil. Kaki dulu, kaki dulu. Level 3 lebih cepat. Siap. Mulai. Tangannya atas, tangan samping, tangan samping. Kok jadi begini-begini? Jadi artis TikTok. Ada yang kiranya begini. Begini kalian. Ada yang kayak anak ayam begini. Enak burungnya. Oke, ada yang gak bergerak. Gak bergerak apanya, karena mulut sama matanya bergerak begini. Kayak ikan mas koki. Pelan-pelan aja deh ya, pelan-pelan siap. Pelan-pelan. Tangannya ke atas, tangan ke samping, tangannya ke depan, duduk yang rapi. Pintar. Pertama bersyukur kepada siapa? Allah ciptakan langit, bumi, betul? Gunung, laut, betul? Hewan dan manusia, betul? Baik, ditanya sama Kadanang dengan lagu. Siapa yang mencipta bumi? Allah. Siapa yang mencipta gunung? Allah. Siapa yang mencipta langit? Allah. Siapa yang membuat pangsit? Allah. Buat pangsit. Manusia kan membuat, bukan mencipta. Lagi. Siapa yang mencipta bunda? Allah. Siapa yang mencipta ayah? Allah. Siapa yang mencipta awan? Allah. Siapa yang membuat bakwan? Yang buat bakwan bunda. Ya kan bunda manusia, betul ya? Nih, ada ngasih tahu ya. Kadang coba visualkan dengan suara. Allah ciptakan langit bisa turun hujan. Allah ciptakan laut ada ombaknya. Allah ciptakan hewan ada gajah. Ada burung. Ada kuda. Ada sapi, sapinya bisa tertawa. Itu sapi yang bisa tertawa namanya sapi dermen. Kalau sapi yang berwarna-warni namanya sapi dol.
Kalau sapi yang disunatin orang Jakarta namanya sapei. Oke, duduk rapi. Dan Allah ciptakan kita sebagai makhluk hidup bernama manusia. Betul gak? Makhluk yang sempurna kata Allah. Punya akal. Ketika dia belajar, dia bisa menjadi profesor. Bisa jadi orang cerdas, bisa bikin kendaraan. Misalnya bikin Honda, bikin helikopter, bikin pesawat terbang, bikin kapal laut. Siapa yang Maha Pencipta? Kepalkan tangan, takbir. Kalau gitu kita bersyukur sama Allah. Bangun tidur dengar ayam. Itu ayam yang muda. Kalau ayam yang tua begini. Itu ayam yang sudah tua. Oke, duduk rapi. Kita berhitung dulu sebelum kita datang cerita. Ini berapa? Bareng-bareng, berhitung mulai. Satu. Coba yang putri berapa? Pintar. Yang putra berapa? Putri. Putri. Cerdas. Putra. Astagfirullah. Masa 5? Berapa? Cerdas. Kakak curang ditukar-tukar ya. Oke deh, duduk rapi. Sudah siap dengar cerita dari Kak Danang? Kak Danang mau cerita tentang Palestina. Sebuah negara yang pernah bantu kita merdeka. Betul gak? Kita punya hutang budi teman-teman. Dulu Belanda menjajah Indonesia. Belanda, Inggris, Jepang, Portugis, betul? Lalu kita ditolong sama negara yang bernama Palestina. Akhirnya diperjuangkan di PBB, dapat ya haknya sebagai negara yang merdeka. Tapi negara yang bantu kita hari ini, negara itu punya kiblat namanya Al-Aqsa, kiblat kita, kiblat pertama sebelum Ka'bah. Dan Rasulullah pernah mi'raj ke sana, Isra mi'raj, mi'rajnya ke langit bertemu Allah di Masjid Al-Aqsa, dan masjid itu sudah direbut oleh penjajah Israel laknatullah, Zionis. Dan ada teman-teman kita, saudara kita yang ditembakin, betul gak? Ditembakin, dirudal sekolahannya, rumah sakitnya, rumahnya. Halo? Kok temannya dibom kalian? Hehehe. Itu teman kita lagi dibom kan ya? Ketawa-tawa. Kok ketawa-tawa kenapa? Oh suaranya, kirain kalian lihat temannya dibom kalian. Hehehe. Ini teman kita yang lagi dibom, betul gak? Di kota Gaza, Palestina. Mau dengar gak ceritanya? Gaza itu adalah penjara. Penjaranya dibuat oleh penjajah, namanya Israel laknatullah, Zionis. Dia bikin tembok panjangnya 71 km. Panjang gak? Itu penjara terbesar. Yang dipenjara sama mereka adalah saudara kita, kaum muslimin. Jumlahnya 2 juta lebih. Sedih ya? Temboknya tingginya 8-10 meter. Di atas tembok ada listrik. Biar rakyat Gaza kalau pengen lari kesetrum. Dan ada pos penjagaan sniper. Tentara penjajah Israel. Kalau ada yang pengen lari, ditembak. Sedih teman kita. Teman-teman mau bantu gak? Apalagi mereka adalah saudara kita yang bantu kita merdeka, betul? Kadang tes, kalau kalian bilang Palestina, Palestina, kalian bilang bebaskan, bebaskan. Bisa? Palestina, Palestina.
Palestina, Palestina. Kalau kalian bilang Gaza, kalian bilang selamatkan. Gaza, Gaza. Kepalkan tangan, takbir, takbir. Ada cerita sedih di Gaza. Mau dengar? Teman-teman, kalau nangis gak apa-apa ya. Iya, kan teman-teman punya hati, betul? Kan teman-teman bukan pohon pisang yang punya jantung saja, gak punya hati. Siap? Inilah cerita Gaza, Palestina. Dengarkan. Gaza dekat dengan laut. Ada seorang ayah punya anak 2. Anak pertama namanya Ismail, kelas 6, hafal 25 juz. Keren gak? Adiknya Ismail namanya Ahmad, sudah hafal 15 juz, kelas 4. Kadang doakan teman-teman bisa menghafal 30 juz, biar teman-teman bisa memberikan mahkota buat bunda sama ayah di surga. Ayahnya seorang tentara. Dia berjuang sama seperti Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, Cut Nyadin. Mereka berjuang agar negara mereka tidak direbut oleh penjajah. Betul gak? Si ayah ini juga hafal 30 juz. Keren gak? Hari itu si ayah pulang jam 3 pagi dari peperangan. Dia sudah rindu sama Ismail dan Ahmad. Israel minta gencatan senjata, jadi si ayah bisa pulang. Ingin bertemu sama anaknya mereka yang dia sayangi. Sampai di depan pintu rumahnya, ayah ketuk pintu, teman-teman. Assalamualaikum, bunda, ini ayah. Assalamualaikum, bunda. Kalau pengen masuk pakai kalimat sandi, ayah lupa. Kalimat sandinya gini, bunda yang cantik. Baru dibukain sama istrinya. Sebentar, waalaikumsalam. Wah, istrinya senang banget lihat si ayah, lihat suaminya. Dipeluk si ayah. Tidak sadar, istrinya mengeluarkan air mata karena rindu. Apalagi Ahmad sama Ismail, dia juga rindu sama ayahnya. Sama seperti teman-teman. Kalau teman-teman nih ayahnya kerja baru pulang 3 bulan sekali, pasti rindu. Betul gak? Kalau ayah pulang kerja, kalian mau peluk ayah gak? Bener. Sekarang mau nanya dong sama teman-teman yang putri yang kelas 6, suka gak peluk ayahnya? Yang kelas 6, ayah dipeluk gak? Jangan sampai tidak peluk ayah. Sedih ayah kalau gak dipeluk. Ayah tuh minta dipeluk sama anaknya. Dulu lagi teman-teman bayi, tiap hari dipeluk sama ayahnya, digendong sama ayahnya, dibelai kepalanya sama ayah. Jadi kalau ayah kerja dipeluk, teman-teman. Karena teman kita banyak yang sudah kehilangan ayahnya, apalagi teman kita di Palestina. Yang putra, nanti kalau ayah pulang, peluk. Bilang di telinganya begini, ayah pahlawanku. Karena ayah aku bisa jadi besar seperti ini. Karena ayah aku bisa sekolah. Peluk ayah kalian. Jangan sampai ketika ingin peluk ayah, ayah dipanggil sama Allah, dibungkus dengan kain kafan. Kalau dipeluk hari itu ayah nggak bisa berbicara. Kadang-kadang jangan bilang begitu. Makanya doain. Bilang sama Allah, ya Allah, aku ingin ayahku umurnya panjang. Biar ketika aku jadi dokter, ayah sakit aku yang rawat ayah. Tuh anak hebat. Biar ketika aku jadi pilot, aku bawa ayah pergi haji. Pesawatnya aku yang bawa. Itu anak hebat. Kadang-kadang kalau ayahku pahlawan, ibuku apa? Ibu kalian, bunda kalian, mama kalian adalah malaikat.
peluk juga bunda ya teman-teman ya. Peluk bunda kalian. Aku jadi ingin menangis. Nggak apa-apa teman-teman menangis karena teman-teman sayang sama bunda dan ayahnya. Teman-teman menangis karena teman-teman takut kehilangan mereka. Makanya kalau teman-teman punya kesalahan sama bunda sama ayah, nanti di rumah peluk mereka, minta maaf. Dan bilang sama Allah, ya Allah, aku ingin bunda dan ayahku panjang umurnya. Biar ketika aku besar kedua-duanya masih ada. Biar ketika aku jadi pemain bola, aku dapat piala dunia, bunda sama ayah angkat piala dunia itu. Itu anak hebat. Jadi kalau temannya nangis, bukan karena cengeng, temannya nangis karena sayang sama keduanya. Dilanjut ke ceritanya. Lanjut ya. Dibukakan pintunya, dipeluk suaminya. Ayah bilang begini sama istrinya, bunda, bagaimana kabar Ismail sama Ahmad? Ayah, mereka tiap hari memanggil nama ayah, bertanya tentang ayah. Mereka tuh rindu sama ayah. Sudah sebulan ayah belum pulang. Dan mereka takut kehilangan ayah. Baik, nanti jam 4 ayah akan naik ke atas, ke kamar mereka. Ayah bangunkan agar bisa sholat subuh sama ayah. Iya ayah, mereka rindu sama ayah. Ketika jam 4 pagi, si ayam jago berkokok, burung camarnya terbang di laut Gaza, terdengar ombaknya. Mulailah si ayah naik ke atas untuk membangunkan Ahmad sama Ismail. Di depan pintu diketuk. Abang Ismail, Ahmad, ini ayah. Ayo kita siap-siap untuk sholat subuh. Ismail, Ahmad. Ternyata mereka berdua lagi sholat 2 rakaat. Habis sholat, mereka bilang, Kak, itu ayah. Ayah pulang. Mereka bangkit, mereka lari membukakan pintu. Mereka lihat wajah ayah mereka langsung tomplok, mereka peluk dengan erat. Mereka bilang sama Allah, ya Allah, terima kasih ayahku pulang. Saking takut kehilangan ayahnya, teman-teman. Makanya teman-teman kalau ayah kerja, nih adik-adik, kalau ayah kerja doain. Biar ayah bisa pulang dengan selamat. Biar ayah bisa ketemu lagi sama kita, sama kalian. Doain ayahnya. Kan gak enak kalau gak punya ayah. Apalagi kalau gak punya bunda. Lebih gak enak. Kenapa kadang-kadang? Nih, kalau ada bunda sarapan pagi sudah siap. Kalau ada bunda baju seragam sudah siap. Itu bunda. Makanya disayang bundanya. Coba kalau gak ada bunda, gak ada sarapan pagi, bunda bikinin buat kita. Berarti bunda bangunnya lebih pagi dari kita. Berarti bunda tidurnya sedikit waktunya. Kita mau tidurnya pulas, tapi bunda mikirin besok pagi sarapan apa anak aku. Itu bunda. Setelah itu mereka senang, bahagia bertemu sama ayahnya. Ayahnya berkata, mari kita sholat di masjid. Ayah, masjidnya hancur, dibom penjajah Israel laknatullah. Kalau gitu kita sholat di rumah. Bunda mana ayah? Bunda sedang bikin roti panggang buat kita. Wah, enak banget. Habis sholat subuh berjamaah sama ayahnya, mereka lagi bahagia. Lalu mereka turun, sarapannya sudah siap. Itulah bunda, teman-teman. Dipeluk sama Ahmad, dipeluk sama Ismail. Pagi hari itu bundanya bikin sarapan pagi berupa roti panggang, lezat. Mereka
bersyukur kedua-duanya masih ada. Sama seperti teman-teman, bilang sama Allah, ya Allah terima kasih bunda dan ayahku masih ada. Kalau aku sudah nggak punya ayah gimana? Baca doa, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca doa itu. Ditambahin, ya Allah lindungi mereka berdua. Tambahin lagi, ya Allah panjangkan umur mereka berdua. Tuh. Sayangi teman-teman, ayah bunda kalian disayangi. Anak hebat itu ketika dia jadi arsitek, dia bikinkan rumah yang bagus buat kedua orang tuanya. Itu anak hebat. Anak hebat itu ketika dia jadi koki, dia jadi chef, ahli memasak, dia bikinkan makanan yang paling enak buat bunda sama ayahnya. Itu anak hebat. Anak hebat itu bukan anak yang marah-marah sama ayah bundanya, teman-teman. Bukan. Kalau bundanya nggak punya uang, kalian marah, bunda sedih. Jangan marahin bunda, teman-teman. Nggak boleh kita marah sama bunda kita. Bunda mengandung kita berat di perut, menahan 9 bulan, melahirkan kita taruhannya nyawa. Sakitnya luar biasa. Jangan ditambah lagi sakitnya, teman-teman, dengan sikap kita yang nakal. Setelah itu, mereka berempat sarapan pagi, tiba-tiba terdengar suara sirine. Tanda peperangan dimulai lagi, teman-teman. Si ayah berdiri. Ahmad lihat ayahnya ingin pergi berjuang lagi. Dia bilang apa? Ayah, sebentar, mungkin itu hanya suara saja. Bukan mereka menyerang kita. Kan mereka bilang minta gencatan senjata. Tiba-tiba bom jatuh. Ternyata mereka melanggar gencatan senjata, teman-teman. Sehingga si ayah harus pergi berjuang. Tunggu ayah, kami baru sebentar peluk ayah. Saking takutnya mereka kehilangan ayahnya. Teman-teman lihat ayah nanti. Ketika ayah pulang kerja, dilihat ayah kalian. Lihat wajahnya. Semakin hari semakin tua, mikirin kita, bekerja. Makanya dipeluk. Jangan sampai ayah nggak dipeluk, teman-teman. Kalau ayah nggak dipeluk, ayah diem aja. Hanya dalam hati, padahal aku ingin peluk anakku ya Allah, tapi anakku tidak pernah peluk aku. Tuh, sedih ayah. Akhirnya ayahnya Ahmad berjuang lagi ke medan pertempuran. Ahmad lari dengan Ismail, tunggu ayah, tunggu. Mereka peluk dengan erat. Ketika mereka peluk ayahnya, mereka bilang, ya Rob, lindungi ayahku. Akhirnya ayahnya pergi berjuang. Inilah teman-teman kita di Palestina. Luar biasa kehidupan mereka, teman-teman. Sedih luar biasa. Sangat mudah mereka berpisah sama ayah mereka. Sangat mudah mereka berpisah dengan bunda mereka untuk selamanya. Sangat mudah mereka berpisah dengan teman dan sahabat mereka di sekolah. Sangat mudah mereka berpisah sama guru-guru mereka. Kenapa? Karena tiap hari bom itu jatuh, teman-teman. Gak tahu kapan waktunya, mereka gak tahu. Israel sangat kejam, teman-teman. Israel sangat kejam, teman-teman. Doakan saudara kita di Palestina. Doakan. Mereka berangkat sekolah mereka hancur. Teman-teman mereka menjadi korban. Sehingga Menteri Pendidikan bilang apa? Menteri Pendidikan di Gaza bilang apa? Sekolah di Gaza sudah tidak ada lagi murid. Kami gak punya murid lagi. Karena murid-muridnya meninggal. Murid-muridnya syahid. Kami berhenti, kami tutup sekolah-sekolah. Dan sekolahnya pun hancur, teman-teman. Muridnya tidak ada, sekolahannya hancur. Muridnya meninggal, sekolahnya rubuh. Itu yang terjadi di Gaza. Teman-teman di sini banyak teman, banyak sahabat. Tolong jangan saling berkelahi, jangan saling mengejek, jangan saling membuli. Itu Rasulullah nggak suka.
Lihat teman kita di Palestina, mereka banyak yang kehilangan sahabatnya. Sepi, udah gak punya lagi sahabat. Kalau gak punya teman dan sahabat, bagaimana mau main bola teman-teman? Gak bisa lagi. Tapi kalau kita banyak teman, banyak sahabat, kalian main bola di lapangan senang. Tapi kalau udah kehilangan sahabat, kehilangan teman kita, satu sekolah habis, tinggal kita sendiri, sepi teman-teman, gak bisa lagi kita main. Makanya disayang temannya. Yang kemarin punya salah sama temannya, minta maaf. Itulah anak hebat. Yang kemarin berantem sama temannya dan temannya minta maaf, kalian maafkan, itulah anak hebat. Ditambah lagi Ahmad sama Ismail kehilangan guru-guru mereka. Lihat ke depan wajah guru kalian teman-teman. Lihat Bu Guru, Pak Guru. Mereka mengajar kita dengan ikhlas. Mereka seperti orang tua kita. Teman-teman gak boleh nakal sama Bapak Ibu guru. Yang kelas 6 sebentar lagi lulus. Kalau lulus nanti naik ke jenjang SMP. Setelah lulus 3 tahun dari SMP naik ke jenjang SMA. Lulus 3 tahun setelah SMA masuk kuliah. Setelah kuliah kalian jadi orang hebat. Datang ke sekolah ini lagi, belum tentu bisa bertemu sama Bapak Ibu guru lagi yang dulu mengajar kalian di SD. Makanya doakan mereka juga agar mereka panjang umurnya, biar bisa kalian lihat mereka, biar bisa kalian bawa mereka umroh kalau kalian punya uang. Itu teman-teman anak hebat. Ayo sayangi Bapak Ibu guru, hormati mereka. Kalian bisa berhitung, kalian bisa membaca, kalian bisa sholat, kalian bisa mengaji karena mereka. Jadi kalau kalian jadi orang cerdas, itu karena Bapak Ibu guru. Sayangi. Lihat Ahmad, lihat Ismail. Mereka pulang lari kehilangan sekolahnya. Mereka pulang lari kehilangan sahabat mereka. Mereka pulang sembari berlari kehilangan guru mereka. Ayo teman-teman berubah. Berubah. Kalau teman-teman ingin jadi orang sukses seperti B.J. Habibie, belajar dengan sungguh-sungguh dan sayangi orang yang kalian sayangi. Bapak, ibu, guru, kalian sayangi mereka dan teman dan sahabat kalian. Lari ini pulang, tiba-tiba mereka lihat rumah mereka hancur. Mereka lihat rumah mereka hancur juga teman-teman. Di dalam rumahnya ada bundanya. Coba kalau itu bunda kita, jangan dong ada anak, doain bunda kalian. Doakan bunda kalian, biar bunda diberikan keselamatan sama Allah. Gak bisa berkata-kata Ahmad, tidak bisa lagi berbicara Ismail. Dia hanya bilang, tolong ada bundaku di rumah itu, cepat selamatkan bundaku ya Rob. Aku tidak ingin kehilangan bundaku. Aku sudah kehilangan sahabatku, aku sudah kehilangan guruku. Datang mobil ambulan, satu persatu orang keluar dari mobil itu, membantu mereka menyelamatkan bunda mereka. Tapi apa yang terjadi? Bundanya nggak bisa diselamatkan teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Roti panggang tadi pagi, roti panggang terakhir dari bundanya. Pelukan tadi pagi, pelukan terakhir kepada bundanya. Gak bisa lagi dia dengar doa bundanya. Gak bisa lagi dia dengar kalimat sayang sini nak. Karena bundanya sudah dipanggil sama Allah. Tolong doain bunda kalian teman-teman. Tolong doakan bunda kalian. Biar Allah berikan umur yang panjang buat bunda kalian. Biar mulut bunda selalu berdoa buat kita agar kita menjadi orang sukses. Kalau kita sukses itu karena doa bunda. Kalau kita sukses itu karena usaha ayah kita agar kita bisa sekolah. Keduanya adalah pahlawan dan malaikat. Disayang keduanya. Teman-teman, Nabi kita yatim piatu. Dari kecil gak punya ayah bunda. Diasuh sama kakeknya 2 tahun. Setelah umur 8 tahun kakeknya meninggal, diasuh sama pamannya. Dari kecil dia gak punya ayah bunda. Makanya dia sangat sayang sama anak yatim.
Teman-teman kita ada yang yatim disayang. Apalagi di Palestina banyak yang yatim, teman-teman. Kata Rasulullah, siapa yang bantu orang dalam kesulitan, kita akan dibantu sama Allah. Itu balasannya. Dan siapa yang sayang sama anak yatim, kata Rasulullah, akan dekat denganku di surga. Sayangi teman kalian yang yatim. Tolong saudara kita yang yatim di Palestina. Insya Allah nanti kita surganya dekat sama Rasulullah. Hari itu mereka kehilangan bunda mereka. Tapi Masya Allah teman-teman, apa yang terjadi? Mukjizat keluar, turun. Pertolongan Allah turun buat rakyat Palestina. Apa kadang Allah turunkan pasukan malaikat dengan pakaian jubah berwarna putih. Tentara Israel kewalahan. Dia tembakin pasukan itu. Pasukan itu tidak mati. Dia bom dengan tank mereka. Pasukan itu tetap hidup. Ini kisah nyata. Prajurit bilang sama komandannya, "Komandan, kami berhadapan dengan pasukan siluman. Kami takut, komandan. Kami tidak berani keluar dari tank-tank kami. Tolong kirim kami pampers." Kok pakai pampers kadang-kadang? Iya, betul. Israel takut. Dia nggak berani keluar dari tank mereka, takut mati, sehingga dia minta pampers biar dia bisa pup sama pipis di tank. Nggak berani mereka keluar. Ini kisah nyata. Komandan, mereka tidak pernah mati. Kami harus mundur. Baik, kalau begitu, mundur. Akhirnya Israel, teman-teman, tidak bisa melawan tentara Gaza sampai hari ini. Kalian mau tahu kenapa mereka bisa menang? Karena mereka dekat dengan Al-Quran. Tentara Gaza itu yang bernama Hamas, kalau ingin masuk menjadi tentara Hamas harus hafal 30 juz. Dan tidak hanya menghafal saja, mereka harus mengamalkannya, Al-Quran itu. Mereka jaga sholat mereka jaga Senin Kamis mereka untuk berpuasa. Akhirnya mereka dapat pertolongan dari Allah. Teman-teman mau gak jadi penghafal Al-Quran? Mau gak? Agar teman-teman nanti dibantu sama Allah. Mau? Agar teman-teman nanti bisa memberikan mahkota buat bunda sama ayahnya di surga. Mau? Jadi ketika kalian dekat dengan Al-Quran, nanti teman-teman jadi pilot, tapi pilot yang menghafal Al-Quran. Teman-teman jadi menteri yang menghafal Al-Quran. Mau? Seperti lagu ini. Ku putuskan satu impian. Hafal gak lagu ini? Aku ingin jadi hafiz. Ayo nyanyi dong, keluarkan suaranya, jangan malu. Ku akan bertahan walau sulit. Keren. Allah beri aku. Masya Allah. Cuma nyanyi. Ku impikan sepasang mahkota, ku berikan di akhirat. Masya Allah. Lap air matanya. Sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Masya Allah. Aku cinta engkau karena Allahu Akbar. Kadang-kadang belum manggil, jadi Odi gak usah nengok. Kalian ketawa kenapa? Enggak. Oh, teman-teman bilangnya nengok-nengok. Enggak nengok. Mana? Ini nggak boleh bohong. Teman-teman ngeledekin Kak Danang ya? Nggak percaya apa buktinya? Oding nih ngagetin. Taruh depan aja ya, biar dia nggak bisa nengok. Bukan ketawa lagi. Dilap dong air matanya dong. Kita mau menghidupkan Odi. Serem. Kita hidupkan Odi. Odi. Odi.
Odi gigit Kak Danang, astagfirullah. Alhamdulillah. Kenapa bilang alhamdulillah? Kagak, salah. Salah. Masa gigit orang bilang alhamdulillah, astagfirullah. Kok kamu dibalik-balik sih? Tadi kadang bilang astagfirullah, alhamdulillah. Alhamdulillah, astagfirullah. Odi, iya. Kamu tahu gak kalau kamu punya kesalahan? Iya, aku tahu. Kalau punya kesalahan minta apa? Jalan-jalan. Kok punya kesalahan minta jalan-jalan? Minta maaf. Oh, coba bilang makan. Bukan minta makan, maaf. Oh iya. Coba, mama. Ya Allah, amin. Karena nggak baca Al-Fatihah dia bilang amin. Karena nggak baca doa kenapa kamu bilang amin? Salah ya Kak? Salah. Tadi istighfar kadang kamu bilang alhamdulillah. Aduh aku salah terus. Kelihatan kalau kamu nggak pernah ngaji. Aku ngaji gak Kak? Ngaji di mana? Tukang bakso. Mana ada ngaji di tukang bakso? Harusnya di mana? Di masjid. Oh, di rumah Mas Ajid. Astagfirullah. Alhamdulillah. Odi, kalau Odi nakal nanti Odi nggak masuk surga. Biarin aja. Hah? Odi nggak mau masuk surga? Enggak. Odi maunya masuk kemana? Odi maunya masuk kemana? Mesin cuci. Kagak, aku boneka, jadi aku nggak masuk surga. Oh iya, boneka nggak masuk surga teman-teman. Boneka masuk mesin cuci. Diapain di mesin cuci? Diputer. Itu kan biar kamu bersih. Enggak ke. Maksudnya aku enggak hanya bersih saja kalau masuk mesin cuci. Kamu jadi apa? Pingsan. Kok pingsan? Kan pusing diputer. Oh gitu. Jadinya kamu pingsan. Ini kamu lagi pingsan? Iya. Kok pingsan bisa menjawab pertanyaan Kak Danang? Kekenanya Oh, kalau Kak Danang nanya kamu nggak bilang apa-apa? Iya. Kok masih bilang? Kan masih kekenanya. Pingsan mah pingsan aja. Odi, pingsan itu kayak orang tidur, ditanya dia diam aja. Odi. Mati. Jantungnya masih ada teman-teman. Kirain dia mati. Kok teman-teman teriak-teriak? Kenapa teman-teman teriak? Kenapa kau? Siapa yang bangun? Nih, ketek. Enggak ketawa. Ini yang bener teman-teman atau audisi? Teman-teman bohong gak sih? Dia bohong Odi. Kayak tadi dia bohong lagi. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kenapa kagak? Kenapa kagak? Odi ngadikin kadang terus. Gak boleh begitu. Nih dengerin. Kalau Odi nakal sama kakaknya, teman-teman gak suka, betul gak? Teman-teman suka gak kalau boneka nakal? Odi kenapa? Sedih Kakak. Sedihnya kenapa? Teman-teman gak suka sama aku. Tangisnya lebay. Aku tunggu. Kamu mau gak disuka sama teman-teman? Mau Kakak. Mau tahu caranya gak? Iya gimana? Kamu harus berubah. Oh jadi Ultraman. Berubah jadi anak yang soleh. Oh jadi anak Pak Soleh? Bukan anak Pak Soleh. Anak soleh. Caranya ke ngaji sama Kak Danang. Oh gitu. Nih pertama, ketemu temannya ucapkan salam. Oke, coba ucapkan salam. Bukan begitu kalimatnya. Kata aku ucapkan salam. Nih kalimat kayak gini dengerin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa dijawab? Wajib. Kak Danang gak usah diajarin, salam itu wajib dijawab. Kenapa aku disalahin? Bukan disalahin, maksudnya Kak Danang kamu ikuti kalimatnya Kak Danang. Oh gitu. Diikutin. Maksudnya kalimat salamnya. Oh di jelek. Oh di ganteng.
curang, kadang ganteng, kadang jelek, kadang jelek, emang jelek. Boneka nggak punya hati ya teman-teman. Apakah Oni nggak punya hati? Punya, enggak punya. Marah. Nggak boleh baper. Boneka nggak punya hati. Punya gak? Hati apa? Hati-hati di jalan. Salam. Iya salam. Assalamualaikum. Sudah Kak. Sudah belum, kamu salamnya hanya pada putri saja. Habisnya mereka cantik-cantik. Seperti apa? Bidadari. Lihat yang laki-laki. Innalillahi. Nggak boleh begitu. Lihat yang laki-laki. Innalillahi. Lihat yang putri bidadari. Kakak. Apa? Buser. Buser apaan buser? Kucing serem. Kayak matanya lihat aja. Aku lihat. Dites. Lihat yang putri. Wow. Lihat yang putra. Lihat mic. Coba dites. Lihat mic. Bisa. Udah salam ke laki-laki. Iya. Assalamualaikum. Minta maaf sama Kak Danang. Iya. Bilang kakak maafkan aku. Kakek. Kakak. Sembari nangis minta maafnya. Oke. Coba nangisnya gimana? Itu bukan nangis, itu nyanyi. Nangis gimana Kak? Nangis. Maafkan aku. Oke. 1, 2, 3. Maafkan aku. Nangis. Jangan nakal lagi. Tepuk tangan. Cukup ya? Cukup ya? Satu lagu dari Odi ya. Oke. Odi nyanyi ya? Iya. Bisa gak? Enggak. Kamu terusin lagunya. Oke. Terusin ya? Iya. Terusin. Satu. Terusin. Satu. Aku sayang ibu gitu. Oke. Satu. Aku sayang ibu. Dua. Juga sayang ibu. Tiga. Sayang ibu-ibu. Bukan sayang ibu-ibu. Yang bener gini. Satu. Aku cinta Allah. Betul? Dua. Cinta Rasulullah. Tiga. Sayang ibu bapak. 1, 2, 3. Jalan-jalan ke mall. Jalan masuk surga. Tepuk tangan buat Odi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.